Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yorda Adnan dengan NIM 1907663. Kali ini saya akan membahas hasil review game mengenai dua game yang cukup populer dari developer ternama yakni Capcom. Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke pembahasan hasil review gamenya. Berikut merupakan game pertama yang akan saya jelaskan, dan game ini juga merupakan salah satu game yang saya sukai, yakni game Resident Evil Village atau game Resident Evil 8. Gameplay Resident Evil Village dapat teman-teman saksikan melalui video berikut. There's no end to them. Shit! Alasan mengapa saya menyukai game ini yaitu yang pertama, perpaduan antara horror dan action yang cukup seimbang. Kemudian yang kedua, mekanik game yang kekinian. Dan yang ketiga, grafik yang menakjubkan. Yang keempat, lagu dengan nuansa Indonesia yang kental. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu satu-satunya game di seri Resident Evil yang sangat menyentuh jalan ceritanya. Genre dari game Resident Evil 8 ini yaitu survival horror, tapi di lain sisi juga bisa termasuk ke dalam game yang bergenre FPS atau first person shooter gitu ya. Karena ya memang terobosan terbaru, karena ya pada zamannya itu ada juga gitu. Apalagi kalau misalkan kita balik lagi ke game Resident Evil 7 yang sudah mulai FPS gitu ya. Karena saingannya juga dulu yaitu Outlast juga seperti itu. Kemudian target audiensnya. Di sini saya mengkategorikannya sebagai dewasa karena ya terdapat beberapa scene horror di dalamnya, karena tentu ini game horror ya, termasuk ke dalam game horror. Dan juga ya tidak disarankan untuk orang yang misalkan gak sanggup gitu ya untuk melihat darah, hal-hal yang ekstrim lainnya yang termasuk ke dalam gore gitu ya, horror gitu ya, sangat tidak disarankan. Jadi saya mengkategorikan game ini sebagai game dewasa, dan juga target audiensnya juga tentunya juga yaitu fans-fans dari seri Resident Evil. Kemudian kita masuk ke bagian formal elements of game-nya. Game ini dalam kategori players termasuk ke dalam single player versus game, karena ya game ini hanya bisa dimainkan oleh satu orang melawan gamenya atau ceritanya gitu, misalkan ya NPC zombinya, NPC monsternya dan lain sebagainya. Kemudian objectives dari game ini ada lumayan banyak gitu ya. Yang pertama ada rescue or escape gitu ya. Di bagian rescue-nya itu kita disuruh menyelamatkan anak dari Ethan Winters gitu, karakter utama dari game Resident Evil 8, yaitu ya namanya Rosemary Winters gitu ya. Masih bayi gitu ya, perlu diselamatkan karena ya berdasarkan alur ceritanya dia diculik oleh Mother Miranda, antagonis utama atau last boss dari game Resident Evil. Kemudian di bagian escape-nya, nah ini bagian yang paling saya malesin sebenarnya, karena ya memang creepy, horror gitu ya, disturbing, yaitu kabur. Kabur, hanya bisa kabur, tidak bisa melawan dari monster bayi yang ada di gambar ini gitu ya. Eh, Gambarnya gitu ya, wujudnya. Kalau kalian misalkan penasaran dengan
wujud dari monster bayi itu yang ada di Act 2 di rumah Beneviento. Kemudian objektif dari game ini juga yaitu exploration gitu ya. Karena game ini merupakan game yang semi open world gitu ya. Tentunya kita bisa eksplorasi gitu ya. Istilahnya kalau dalam game-game seperti itu ya looting gitu ya, looting atau mungut gitu, mungut misalkan peluru, herb buat darah gitu ya. Misalkan kemudian banyak lah ya apa mekanik-mekanik yang ada di dalam game yang perlu kita explore tentunya. Kemudian objektif lain dan yang terakhir dari game ini yaitu adalah solution, yaitu kita memecahkan suatu puzzle yang ada di dalam game Resident Evil, dan ini merupakan ciri-ciri game ya, ciri-ciri yang ikonik sekali yang ada di dalam game seri Resident Evil, terutama yang ada di game Resident Evil 8 ini. Ya ini misalkan contohnya yang di dalam gambar ini kita disuruh menyelesaikan riddle gitu ya yang ada di dalam gamenya gitu ya untuk kita bisa progress ke stage selanjutnya. Kemudian ada prosedur dari game Resident Evil 8. Starting actionnya itu ya karena game ini tidak termasuk ke dalam game yang kita harus memilih karakter terus kita move on ya langsung masuk ke dalam gamenya, nggak seperti itu. Jadi kita itu di sini starting actionnya itu ya kita pilih misalkan new game, ya kita tinggal milih new game, kemudian pilih difficulty-nya apa, easy, normal, hard, atau misalkan ada Village of Shadows lebih susah dari hard, kemudian kita mainkan seperti itu. Kalau misalkan kita udah punya save gamenya, ya udah kita tinggal klik load, kemudian klik di yang mana gitu ya save gamenya, kemudian tinggal main. Kemudian ada progression of action. Ya kita intinya karena ini game survival horror, kita harus survive dari zombie, dari monster gitu ya. Cara survive-nya gimana? Banyak sekali yang tercantum di dalam mekanik-mekanik yang kalian bisa baca gitu ya. Di sini ada mekanik-mekanik gamenya. Kita harus survive dan dari misalkan dari titik A sampai Z ya terus aja seperti itu, survive dari ancaman teror-teror dari zombinya. Kemudian ada special action. Kalau kalian nonton video gameplay Resident Evil 8, ada saat dimana Ethan memukul ya sambil nahan dulu terus mukul dan mendorongnya gitu ya dengan menendang zombinya. Nah itu merupakan special actionnya. Ya kalau misalkan kalian kepo dengan mekanik dari gamenya, gimana sih cara melakukan special action, bisa kalian baca sesuai dengan teks yang ada di prosedur game ini. Kemudian ada resolving actionnya gitu. Resolving actionnya itu yaitu kita mengalahkan musuh yang ada di setiap jalan yang kita lewati dari A sampai Z, dari awal hingga akhir cerita gitu ya, hingga nanti melawan bosnya gitu ya. Ya intinya kita mengalahkan saja semua musuh-musuhnya dengan menggunakan senjata-senjata yang tersedia di dalam game Resident Evil 8 ini. Kemudian ada rules dari game Resident Evil 8. Di sini tertulis jika pemain tidak memiliki uang dan bahan yang cukup, maka pemain tersebut tidak dapat membeli item, mengupgrade senjata, dan meningkatkan status karakternya. Betul. Kalau misalkan kita ya nggak punya uang gitu ya, rulesnya gitu. Di sini kan ada mata uangnya yang lei, yang di pojok kanan atas itu ya. Ada lei yang berjumlahnya banyak, misalkan 29.000 itu ya lei-nya. Ya tentunya kalau misalkan kita tidak memiliki uang, kita tidak bisa mengupgrade senjata, tidak bisa membeli item gitu ya. Dan juga status karakternya yang memang di sini cukup krusial gitu untuk progres ke depannya dalam melanjutkan dan atau menamatkan game Resident Evil 8 ini. Kemudian ada resources dari game Resident Evil 8. Ada lives dan health dari ya ada lives dan health. Bisa kalian lihat di gambar yang pertama yang di atas yang berwarna biru yang ada saljunya gitu ya. Itu ada bar berwarna hijau. Nah, itu lives dan health-nya. Resources-nya itu ada lives dan health yang tentunya itu menandakan kalau misalkan hijau ya masih sehat-sehat aja, kalau misalkan merah udah danger, kalau kosong ya mati gitu ya. Kemudian ada currency. Currency ini mata uang yang ada di
in-game Resident Evil 8 ini, yaitu bisa dilihat di pojok kanan atas yang gambar bersalju itu ada 100 lei. Nah, itu currency yang ada di game ini. Kemudian ada inventory. Inventory ya masih tetap di gambar atas, yaitu yang kotak briefcase-nya ini, case-nya ini gitu ya. Di inventory ini kita bisa isi senjata, isi peluru, isi juga dengan misalkan ada nanti ada looting-lootingan lah, misalkan ada herb, ada ingredient, bahan-bahan untuk meningkatkan status dan lain sebagainya. Kemudian ada special terrain, yaitu di gambar bawah pada saat kita melawan Monroe gitu ya. Ini ya pada saat boss fight-nya di act ketiga gitu ya. Kita harus menghindari tempat-tempat yang ada hujan asamnya, karena kalau misalkan kita kena hujan asamnya itu ya kita darahnya terus mengurang drastis dan bisa mati kalau misalkan kita tidak berteduh gitu ya di tempat yang sudah disediakan di dalam game. Kemudian ada konflik dari game Resident Evil 8, ada obstacle. Tentunya semua seri gitu ya, termasuk di seri Resident Evil 8 ini menyediakan beberapa puzzle. Yang ini juga termasuk obstacle atau rintangan, atau bisa juga termasuk hambatan kalau misalkan puzzle itu cukup sulit untuk diselesaikan gitu ya di dalam game Resident Evil 8 ini. Kemudian ada dilema konfliknya. Dilema itu pada saat saya memainkan game ini tuh pada saat kita berada pada kita membeli senjata atau kita berurusan dengan Duke yang di gambar bawah itu, orang yang ada duduk lagi di apa itu kayak kereta kuda itu. Dilema biasanya, apalagi kalau misalkan kita uangnya sedikit gitu ya, terus kita ingin melakukan transaksi dengan Duke, itu kadang kita harus memiliki prioritas tertentu, mana dulu yang harus dibeli, mana dulu harus yang di-upgrade. Ya itu termasuk konflik dilema gitu untuk sebagian player yang memainkan game ini. Kemudian ada boundaries, tentu saja di setiap game Resident Evil gitu ya, ada beberapa boundaries yang walaupun ini semi open world tapi tidak bisa selebar open world yang full gitu ya. Ada beberapa batasan, yaitu di sini contohnya invisible wall. Saya mengambil gambar contohnya ini di scene act ketiga yang di Monroe, bos Monroe yang di air itu. Pada saat kita masuk gitu ya menggunakan boat, ada tempat di mana padahal kita masih bisa gitu ya, masih bisa masuk ke sana menuju tempat itu, tapi kita tidak bisa karena ada invisible wall ini gitu. Jadi ini termasuk di dalamnya boundaries itu ya invisible wall. Kemudian elements of game yang terakhir kalau tidak salah yaitu outcome. Outcome dari game ini ya karena game Resident Evil 8 atau semua dari seri Resident Evil gamenya itu, yaitu ya based on storyline, kita disuruh menamatkan game ini linear dari A sampai Z, dari awal sampai akhir mencapai ending yang tentunya seru juga gitu di beberapa game Resident Evil gitu. Seperti contohnya di Resident Evil 8 ini digambar kita dari awal mendapatkan konflik bahwa anaknya diculik oleh Mother Miranda, kemudian sampai akhir melawan Mother Miranda yang sesuai dengan foto yang kalian lihat ini. Ya itu dia outcome-nya gitu ya. Kita harus menamatkan game ini berdasarkan story yang tersedia di dalamnya. Berikut merupakan game kedua yang akan saya jelaskan, dan game ini merupakan salah satu game yang saya tidak sukai atau mungkin kurang saya sukai, yaitu game Resident Evil Biohazard atau game Resident Evil 7. Gameplay dari game Resident Evil 7 dapat teman-teman saksikan melalui video berikut.
You shouldn't have come, Ethan! Now you... Leave me to die! Continue. About me. They're relying on me. Everyone is relying on me. Everyone. Alasan mengapa game ini saya tidak sukai atau game ini kurang saya sukai. Yang pertama yaitu terlalu berfokus kepada genre horor. Yang kedua, format gameplaynya diubah menjadi first person shooter atau FPS. Yang ketiga, variasi musuh yang sedikit. Yang keempat, durasi total playtime yang cukup sedikit. Dan yang terakhir, nomor 5, terdapat desain karakter yang tidak konsisten. Sama seperti game Resident Evil 8, genre dari game Resident Evil 7 ini yaitu survival horror atau juga bisa termasuk ke dalam kategori FPS atau first person shooter. Target audience dari game Resident Evil 7 juga sama seperti game Resident Evil 8, yaitu dewasa. Karena ya memang tadi teman-teman sudah lihat juga ya banyak hal-hal yang gore yang ada dalam game ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.